ketika kita di dalam kehidupan di dunia ini melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menjadi kewajiban kita sebagai manusia. Kemudian bahagia yang kedua adalah bagaimana kita di dalam kehidupan di dunia ini melakukan sesuatu itu ada manfaatnya untuk kehidupan orang banyak ketika hidup di dunia ini. Dalam arti kata, tentu kita merenungi apa yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'ahum linnas. Orang yang terbaik, kata Nabi, kata baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Dalam konteks ini adalah bagaimana kita menata, meniti hubungan sosial kepada sesama teman, kepada tetangga dan lain sebagainya, sehingga kebahagiaan hidup di dunia ini muncul dengan pancaran yang ada di dalam jiwa manusia tersebut. Ketika ada kegiatan sosial, misalkan kita turut membantu sehingga nanti kita mendapatkan sesuatu yang disebut dengan kebaikan kepada sesama manusia. Kemudian ketika ada orang yang memang membutuhkan pertolongan, kita mau untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia yang hidup bersosial kepada sesama manusia yang lainnya. Maka benarlah apa yang telah diajarkan di dalam agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita mohon kepada Allah agar diberikan kebahagiaan di akhirat dan kebahagiaan yang ada di dunia. Akhirat kuncinya adalah bagaimana kita memantapkan jiwa, memantapkan keyakinan untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Sang Khalik. Kemudian yang kedua adalah bahagia di dunia. Maka kita yang saya sampaikan tadi, bersosialisasi kepada manusia yang lainnya, sehingga dengan demikian barangkali kita akan mendapatkan kebahagiaan yang ada di dunia ini. Dalam konteks kita dihargai, dalam konteks kita dihormati oleh orang banyak. Karena mengapa? Karena memang dalam kehidupan ini kita baik kepada sesama manusia. Tadi di awal-awal jumpa kita, saya menyampaikan satu hadis yang kalau kita maknai, kita renungi, sungguh sangat dalam apa yang terkandung di dalam hadis ini. Kurang lebih 1400 tahun yang lewat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringi perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik, tamhuha, untuk menghapusnya, dan bergaulah kepada sesama manusia, dalam arti kata bahagia di dunia tadi, dengan pergaulan yang hasan, dengan pergaulan yang baik.
ini merupakan salah satu hal yang memang harus kita tumbuh kembangkan dalam hati kita, kita pelihara di dalam jiwa, sehingga nanti kita menjadi orang yang dihormati oleh orang yang lainnya. Maka ketika kita hidup di masyarakat, jangan sampai kita baru pindah, misalnya kita berkunjung ke tempat orang, maka kita membuat rusuh. Semisal ayam tetangga, sebelum kita datang aman-aman saja, tapi seminggu, 2 minggu, sehari, 2 hari kita berada di tempat itu, maka ayam tetangga hilang. Maka kehadiran kita di tempat orang lain ini bukanlah sebagai pembawa kebaikan, tapi sebagai pembawa bencana bagi orang kelompok masyarakat yang ada. Nah, inilah yang saya katakan di awal-awal tadi, makna daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk bergaul kepada sesama manusia dengan pergaulan yang baik. Entahkah kita di lingkungan perkantoran, entahkah kita di lingkungan masyarakat, entahkah kita di lingkungan teman-teman, keluarga, dan lain sebagainya, maka kita diperintahkan untuk melaksanakan apa yang sudah disunnahkan, diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuda dan pemudi dimanapun berada, inilah yang saya katakan tadi, sesuatu bagaimana bahagia akan muncul dari hati jiwa manusia, sehingga kehidupannya di dunia ini akan mendapatkan sesuatu bahagia, dan di akhirat nanti akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulannya adalah, ada orang yang mengatakan bahwasanya harta memang kunci orang untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi harta dan benda kadang-kadang menjadi malapetaka ketika ia tidak dihiasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang barangkali mungkin sulit untuk bahagia karena tidak adanya harta, tapi harta semata-mata bukanlah jaminan orang akan mendapatkan kebahagiaan tersebut. Barangkali demikian apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan dorongan dan motivasi kepada kita untuk menjaga keseimbangan fid dunya wal akhirah, mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Akhir kata, wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.